kita berada di taman belakang Warkop TBK. Ini suasananya ini enak banget ya Om. Iya. Ini outdoor ya. Outdoor. Meskipun statusnya Warkop, tapi punya outdoor juga. Iya. Jadi Warkopnya beda dari yang lain. Beda dari yang lain. Artinya kalau kita membayangkan Warkop itu kan duduk di sana pakai kipas apa. Iya. Ini Warkop naik kelas. Naik kelas, punya taman belakang. Iya. Jadi orang bisa santai di taman belakang. Taman belakang. Nah, sekarang kita akan disajikan apa nih Om? Oh ya, nanti ada minuman khas TBK, yaitu es kopi susu. Es kopi susu. Ya, dan juga ada Markisa khas Makassar. Wah, ini Mana luar biasa. Lenti? Lenti, ayo Ya, sini. ini. Sini. Yes, ya. Oke. Wah, ini Markisa nih. Markisa dan es Markisa. kopi susu. Es kopi susu. Nah, ini juga- Terima kasih Mbak Lenti. Lenti. Nah, ini apa ya? As betul dari Iya, Warkop. es kopi susu ini memang salah satu favorit di Sekarang apa yang membedakan dengan tempat lain? Ini yang saya mau dengar nih. yang pasti rasanya. Dan ini kopinya juga kita impor dari Makassar. Jadi Oh. kopi Toraja. Iya. Iya. Jadi betul-betul apa barang-barang yang diolah di sini boleh dikata didominasi dari sana. Iya, dan ini kita tidak pakai mesin, ini betul-betul kita ini buat dengan tradisional. Jadi betul namanya warung kopi, Warung kopi. ya, bukan Kita- menggunakan mesin yang. Ini maaf ya Om, Iya. aku mau coba ini Iya. bisa langsung. Silakan Pemirsa, dicoba. ini kopi susu, es kopi susu TBK. Iya. Ini khas dari TBK. Iya. Di tempat lain juga ada susu, es kopi susu, tapi rasanya yang beda. Iya. Nah, saya mau coba dulu ya. Terasa kopinya. Iya, dan memang Kopi Makassar kopi maksudnya. Makassar. Kopi Makassar ini. Dan memang agak sedikit strong ini Agak kalau strong. untuk es kopinya. Oh, agak beda. Agak buatnya. beda, iya, sama kopi panas. saya- Karena ini kan sudah ada susu, ada esnya, jadi Esnya, memang ya. kopinya mesti lebih strong. Ini biar- nggak bisa satu kali, harus dua kali. Iya, ini. kayak harus 2 kali. Ini 2 kali nih kita pemirsa. Luar biasa. Nyaman. Nah, ini kita jadi ini bisa direkomendasikan. Bisa. Kalau Anda mau minum es kopi susu, Susu datanglah ke Warkop TBK. Dijamin beda dengan yang lain. dijamin beda dengan lain. Apalagi diolah dengan masih manual ya. Masih manual, jadi tidak menggunakan mesin. Jadi Tidak kita menggunakan betul-betul namanya warung kopi ya masih Iya, iya, manual iya. tradisional. Yang sampai sekarang ini saya sudah TBK ini udah 5 tahun. 5 tahun. Tetap kita pertahankan dengan dengan cara. cara. Iya. Iya. Karena sudah mengklaim Warkop yang rasa Makassar. iya. Tidak boleh dengan olahan campuran gitu. Iya, Hilang dan- ya rasanya. iya. Dan itu kopinya juga konsisten dari awal berdiri TBK sampai sekarang itu kopinya kita impor Oke, dari Makassar. Dari impor Makassar Iya. ya. Biar Nah. rasanya bisa tidak berbeda. Tapi ini kok ada juga yang kuning tadi di bawah Iya. Mbak Lenti ini. Ini Markisa khas Makassar. Markisa. Jadi Markisa pun diimpor juga dari Makassar. Jadi semua barang impor ini. Diimpor semua ini. Ini Markisa. Mahal ini Markisa Iya, ini. Markisa khas Makassar memang buah Markisa ini kan dia tumbuhnya di pegunungan. Kalau di Makassar itu di Malino namanya. Malino, daerah yang dingin ya. Iya, daerah puncak. Tapi Markisa dari sana ini kan masih diolah manual yang ini ya. Iya. Kan juga kita lihat banyak di supermarket ada Markisa sana dari Makassar udah di botol. Yang Om Roni pakai ini Ya memang dari botol, tapi kita beli memang di tempat penjual yang kita sudah kenal, yang sudah puluhan tahun lah mengolah buah Markisa ini. aku tahu mereknya ini. Tanpa merek. Nama merek.
Tanpa merek. Iya. Ini khusus dibuat. Jadi istilahnya apa sih? Buatan rumahan. Iya. Buatan rumahan. Betul. Jadi kalau Anda mau merasakan buatan rumahan, coba Marquis ini. Iya. Saya mau Silakan buktikan. Saya mau dicoba Pak buktikan Sari. nomornya. Nyaman nah. Nyaman nah. Asamnya terasa ya. Tapi ini kan penyajiannya pakai es. Iya. Karena tidak kalah enaknya kalau dalam bentuk panas. Bisa juga. Bisa juga. Ada juga yang pesan Yang markisa panas. panas. Iya. Nah. Ada juga markisa Ya. soda. Marquisa soda. Ada juga. Jadi Wah. selain markisa biasa, ada juga Oke. yang suka pesan markisa soda. Jadi kita campur dengan soda dan itu rasanya juga punya ciri khas Ini. lah. Markisa Tapi soda. kita ngomong soal minuman, ini tentu ada pasangannya saya rasa. Iya, betul. Apa? Jadi Ada juga pasangan khususnya. pasangannya itu biasanya kalau orang minum kopi di sini, orang pasti pesan sukun. Suku. Kalau di Makassar itu bakara namanya. Bakara. Iya. Oke. Nanti saya coba kita. apa? Yani, tolong sukun gorengnya. Dan ini menjadi ciri khas TBK. Jadi selalu orang yang datang itu rata-rata pesan sukun goreng. Nah ini Yani. Oh, ini Yani. terima kasih. Ini sukun goreng. Makasih ya, Mbak Yani. Ini sukun gorengnya. Oh, ini kan apa ya? Kalau di sana disebut bakara. Bakara. Tapi kok bisa mendapatkan bakara di sini yang enak Iya. kan? Memang orang kadang-kadang bingung, kok bisa ya sukunnya TBK itu enak, gurih, garing. Itu di mana dapatnya? Jadi Iya. memang ini sukun ini memang saya udah punya langganan tetap dan memang ini sukun dia nggak boleh juga sembarang apanya. Maksudnya buahnya itu betul-betul kalau terlalu muda itu Iya. hasilnya nggak bagus. Enggak, Terlalu tua dia akan lembek, nggak bisa dipakai lagi. nggak bisa dipakai. Iya. Tapi inilah, maksud saya pasokannya ini stabil nggak? Stabil, jadi memang saya udah punya langganan tetap. Udah punya langganan tetap. Jadi dia kalau ada sukun yang bagus dia akan kirim ke TBK. Karena gini, kalau nggak pintar memilih sukun yang benar, itu kadang-kadang rasanya pahit. Betul. Betul ya? Betul sekali. Itu faktor apa yang membuat pahit? Memang dari buahnya mungkin masih terlalu muda. Iya. Oh, Dan sukun juga ada yang putih, ada yang udah kuning. Jadi pada saat kita kupas itu udah muncul warna kuningnya. Jadi pada saat kita goreng itu udah lebih keluar. Itu lebih enak. Iya, iya, iya. Iya. Pemirsa, ini sukun goreng memang teman baiknya kopi. Iya. Kalau kita di Makassar, ngopi dengan pisang goreng itu biasa. Tetapi menjadi luar biasa ketika ada sukun. Iya. Dan di sana memang boleh dikata penghasil sukun yang banyak. Iya. Nah, makanya tadi pertanyaan saya, kalau di sini suplainya lancar nggak? Iya. Ini sukun di Makassar itu aslinya paling banyak, yang paling enak itu dari kampungnya Pak Haji Saril, yaitu Bone. Sukun Bone. Itu paling terkenal. Nyaman nah. Ngomong-ngomong Om Roni, ini kita tadi udah banyak udah 4 nih menu andalan, tetapi saya masih penasaran. Om Roni tadi sudah membisikkan sebenarnya apa yang Anda omongkan itu tadi, kopi susu, markisa, masih ada ternyata satu andalan minuman di sini. Ya. Nah, terus terang pemirsa, saya baru dengar namanya menu ini, kopi bir. Nah, tadi udah cerita sedikit rahasianya, tapi kan semakin penasaran. Jangan-jangan Om Roni ini memang sengaja bikin penasaran. Tolong bawa ke Ayo sini. Mas Eko. ini Mas Eko. Ini namanya Mas Eko. Eko ini barista TBK. Barista yang buat kopi TBK. kan. Terima Ya, kasih banyak terima kasih, Mas Eko ya. sama-sama. Ya, oke. Wah, ini toh. Iya, jadi ini hasil kreasi sendiri.
kreasi sendiri. Jadi saya tidak mencontoh yang Iya. tempat lain. Jadi memang saya coba membuat yang baru. Kalau gitu, aku bisa menyatakan bahwa penemu kopi bir adalah Roni Tungari. Iya. Pemirsa, itu nama lengkapnya, nama lengkap dari pemilik TBK. Jadi ini memang kenapa saya namakan kopi bir? Karena mirip sekali bir hitam. Oh, mirip bir hitam. Iya, jadi orang kalau kita foto aja orang pikirnya kita minum bir hitam, padahal ini minum kopi. Ini bahaya ini. Iya, tapi ini aman, halal ini. Oh, halal. Halal ini, Oh. Pak. Ini betul-betul 100% dari kopi aja. Tidak ada campurannya, Alkohol, lain kopi, nggak ada tidak alkohol. ada. Kopi. Lalu kenapa diklaim sebagai kopi bir? Karena penampilannya. penampilannya aja, fisiknya kelihatannya. Oke. Jadi biar orang jadi penasaran, apa sih kopi bir itu, kok ada bir-birnya, jangan-jangan campur bir. Iya. Padahal nggak ada, karena penampilannya aja. Jadi saya sendiri yang menamakan. Oh. Jadi mungkin kalau ada yang sampai orang lain menamakan kopi bir itu, berarti dengar dari saya itu. Iya, iya, iya. Jadi ini lahir di TBK. Lahir di TBK. Bapak jadi bidannya ya? Iya. Saya yang melahirkan ini. Bidannya ini luar biasa nih Om Roni Iya, ini. jadi ini Tapi betul-betul. ngomong-ngomong Om Roni ini memang apa ya, menjiwai betul dengan bisnis ini. Padahal jujur kita mau tahu Om Roni ini membuat warkop TBK justru tidak ada latar belakangnya. Latar belakang bikin warkop. Iya. Jangankan itu, sebenarnya dia sendiri bukan peminum kopi. Betul sekali. Tapi kan bisa menyajikan. Tapi bisa menjadi akhirnya sekarang jadi peminum Peminum kopi kopi, juga. karena memang saya harus selalu mencoba. Iya, mencoba. Iya. Jadi ini caranya ini gimana nih? Jadi ini Bisa sedikit aja rahasianya, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Jadi ini kopi memang Kita ambil bikin kopi, terus kita campur es batu ya. es batu. Es batu ya. Jangan banyak-banyak, sedikit aja. Ya. Nanti ditiru orang, Iya. nggak ada hak ciptanya di sini. Terus kita Oke. membuatlah supaya bisa berbusa. Berbusa. Nah, itu tadi berbusanya Iya. itu. Tapi ngomong-ngomong ini harus pakai kopi khusus atau semua kopi bisa dibikin dengan busa ini? Mungkin semua bisa tapi rasanya akan beda. Karena kopi ini memang campurannya lebih beda dengan kopi-kopi yang buat misalnya kopi panas, ya. Pemirsa, kita tadi sudah mencoba mengorek sedikit aja, karena ini asnya warkop TBK. Rahasia dagang ya Om? Iya, rahasia dagang. Rahasia dagang. Dan ini mau dipatenkan, Oh, ini kopi bir. dipatenkan kopi bir. Nah, saya mau coba nih, benar nggak seperti apa rasanya? Bisa minum langsung ya? Bisa minum langsung. Memang agak strong ini Pak Strong. Haril. Jadi tapi orang yang suka Suka kopi kopi. yang keras ya, cocok. Pemirsa, saya sudah coba rasanya. Nyaman nah. Dan ini biasa kalau orang tidak mau terlalu pahit, kita akan tambahin dengan gula aren. Oh, gula Sehingga, aren. ada rasa manisnya. Kalau tambah gula aren memang sangat strong, sangat pahit. Dan tapi ada memang beberapa pelanggan yang memang tidak mau dicampur gula aren. Jadi begini Om Ron, saya tahu saya itu peminum kopi itu ada dua jenis. Iya. Ada peminum kopi biasa, ada peminum kopi sejati. Iya. Nah, apa itu? Kalau peminum kopi biasa itu bisa kelihatan. Disajikan tanpa gula pasti dia minta gula. Iya. Kalau peminum kopi sejati, pokoknya gula ditolak. Iya, gula ditolak. Gitu Dia ya. mau betul-betul hanya kopi tanpa ada gula. Nah, pasti Om Roni mau nanya ke saya nih. Anda masuk kategori apa? Iya. Ayo coba tanya. Pak Saril kira-kira masuk kategori apa? Ya, coba Om Roni yang nilai. Kalau Lihat. saya melihat sih kategori peminum kopi sejati. Wah, ini kali ini kurang tepat jawabannya. Om kurang Roni. tepat.
saya belum peminum kopi sejati. Masih minta gula, Om. Oh, masih minta gula. Masih minta Tapi gula. kopi hitam ya, tidak Kopi hitam. bukan kopi susu hitam. ya. Jadi saya kemana-mana itu tetap kopi hitam. Setia pada kopi hitam. Iya. Tapi sekali-sekali kalau disajikan seperti ini yang tadi, es kopi susu, lain lagi ceritanya. Iya. Karena beda rasa. Betul. Tapi kalau favorit saya tetap kopi hitam. Kopi hitam. Iya. Nah, pemirsa mungkin masih penasaran ya. Ini kalau kita lihat, Om, warkop kafe yang membuat atau menjual kopi itu begitu banyak. Betul. Artinya Anda ini berlayar di antara begitu banyak kapal-kapal yang sama. Iya. Nah, saya ingin tanya sedikit. Apa kiat Anda dalam melayarkan ini warkop ini? Ya, jadi kiat saya adalah pertama kita betul-betul harus serius. Harus serius. Iya, kerja ekstra, artinya ekstra itu kita kerja betul-betul tidak tanggung-tanggung lah ya. Ya. Kita misalnya buka ini tapi kita masih ada kerja lain, urus ini itu. Fokus. Iya, fokus dan harus betul-betul kontrolnya juga ketat. Kita selalu harus mengingatkan apa pegawai yang membantu saya, karena tanpa mereka pun saya juga nggak bisa sendiri ya. Saya berterima kasih dengan tim saya yang sudah membantu saya, tapi inti dari itu adalah pelayanan yang baik, pelayanan yang ramah, kebersihan itu juga paling saya perhatikan. Dan semua pelanggan itu saya jadikan sebagai teman. Iya, ini saya tadi dengar-dengar kalau ke warkop TBK sudah kita tidak sekedar ngopi, tapi kita ditemani sama owner. Iya. Ini gimana tuh ceritanya? Saya selalu setiap ada pelanggan saya berusaha bagaimana bisa kenalan dan ngobrol. Iya. Dan lebih spesifiknya malah dari warung kopi ini bisa lahir bisnis baru. Betul. Ya. Jadi itu misalnya ada agen properti yang ngopi sini, lantas ketemu dengan apa gitu, pemasok apa itu, kadang-kadang bisnisnya jalan. Iya, saya selalu berusaha bagaimana mengenalkan satu sama lain pelanggan-pelanggan itu, sehingga mereka pada saat datang itu sudah punya teman. Oke. Dan ya sudah banyak juga beberapa yang terjadi jadi bisnis, partner bisnis. Ya. Oke. Dan ya yang penting jangan lupa selalu berdoa. Ya. Betul. Bersyukur. Jadi Jadi dari TBK itu banyak artinya juga. Iya ini banyak yang tanya nih, TBK nih bisa apa TBK? Jadi kalau bahasa Makassarnya bisa tak bangka, bisa terbuka buat semua. Semua kalangan. Iya, Terbuka semua kalangan. Iya, mau siapapun. Ada yang kita tetap bersyukur, kawan. Jadi ada rasa syukur selalu pada saat kita itu. Jadi gini. Saya juga Tuhan berkati kami. Jadi saya mau yang datang sini semua kita diberkati. Iya, karena hanya satu Tuhan ya. Betul. Ya, memang juga nama ini kunci. Mendengar TBK itu yang kebayang itu perusahaan terbuka. Betul. Ini warkop, baru warkop udah langsung TBK. Tapi ternyata TBK itu banyak arti yang positif. Yeah. Saya kira menarik sekali. Sebelum kita berpisah, saya ingin menyampaikan bahwa di TBK ini bukan hanya Anda bisa menikmati nasi campur, nyuknyang, masih banyak menu lainnya. Bahkan menu-menu camilannya tidak kalah menariknya. Apa aja, Om? Ada sukun, pisang goreng, terus singkong goreng. Nah, lalu kemudian yang roti yang putih itu? Oh ya, ada bapau juga. Bapaunya kroket. Bapau ayam, ada unti yang dari kelapa, ada kacang, dan terus pamungkasnya. kroket
sama Jalan Kote, Jalan Kote nyaman nah. Itu khas Makassar itu. Jalan Kote. Pemirsa, kita sudah mendengar berbicara dengan ownernya langsung bagaimana menu-menu di warung kopi TBK. Terima kasih Om Roni sudah menyediakan waktunya. Nah, kita berharap TBK ini tumbuh dan besar dan memberkati semua orang. Amin. Saya terima kasih Pak Saril dan tim Pak Hairul yang sudah menyempatkan waktu untuk ini liput warung kopi TBK. Nyaman nah. Sekarang kita ketemu pengunjung setia Warkop TBK. Nah, ini lagi sedang menikmati nih Bang ya. Siap Pak. Waduh, kelihatannya nikmat banget nih. Iya. Kalau Abang ini lagi apa nih? Kopi hitam Kopi hitam. sama goreng-gorengan gitu. Nah, ini Abang ini Bubur Manado. ceritanya kok bubur Manado gimana? Ah gini Pak, ada ceritanya. Karena kita di Sulawesi, Ya, ya kadang-kadang selain favoritnya singkong, singkong. saya juga di sini terkesan dengan dia punya bubur Manado. Oh, bubur Manado. Banyak yang jual bubur Manado sih Pak di daerah sini. Oke. Tapi tes di TBK ini, Ya. Jadi memang bubur Manado ini nyaman nah. karena Makassar. Karena Makassar nyaman nah. Nyaman. Tapi ini kan banyak menu lainnya ini yang lebih Iya. enak lagi. Jujur Pak, Ada apa? saya di sini sepengetahuan saya, Iya. ada telur setengah matang, Wah, itu. ada singkong, ada bubur Manado, Oke. ada bakar, orang bilang sukun Pak. Sukun, bahasa Jakartanya. betul, sukun. Tapi saya favoritnya bubur Manado Pak. Bubur Manado. Tapi yang lain juga senang Oh kan? ya, pasti. Cuma saya gilir Pak. Oh, digiling. Kalau satu kali semuanya nggak habis. Mungkin Pak Roland ini pengopi yang ngopi nih. jangan Oke, ngopi. Pak Roland nih kok belum pesan makan ini. Ini Iya. masih kopi dulu, Paling dia pembuka. nyomot punya saya Aku- Pak ntar. Ya, Paling dia nyomot punya saya ntar. kalau bubur Manado itu Oke. itu apa kesenangan istri saya. Oh. Karena kami di sini keluarga Pak juga sering datang di sini Pak. Oke. Sekeluarga. Oh, jadi Pak Roland ngunjung sini bukan sendiri, pasti dengan Keluarga. Jadi Istri, anak, cucu pun juga biasa nongkrong di sini. Warkop ini sudah menjadi Warkop family kalau Ya, gitu. karena Nah, menunya pas. tapi jangan diubah namanya jadi family. Yang pasti nyaman. Nyaman nah. Nyaman. Nyaman nah. Nyaman nah. Nah, jadi Ya, saya mau dengar dulu Pak Roland. Ya. Ini apa testimoni rasa kopinya seperti Ya. apa sih? Kenapa Anda iya. itu getol? Jadi memang saya kebetulan dari Ambon Pak. Ambon. Nah, oke. di sana kan kalau kita tidak masuk rumah kopi itu rasanya kan tidak keren gitu. Makanya orang Ambon itu Tidak trennya- manis, Pak. dan rumah kopi itu jadi tren ya Pak. Oke. Nah, saya sudah rasa beberapa kopi, tapi di sini rasanya enak banget. Dia punya rasa rasa tes kopinya itu Tes kopinya Ah, pas ya. pas. Pas. Tapi katanya ini diambil dari Makassar juga nih kopinya. Iya, Ya. jadi Mesti tanya sama bosnya nih. Iya, menurut bos ini dari Makassar juga nih. Nah, Jadi mungkin karena itu jadi khas bener gitu. ada enak. Karena kalau kita lihat sekarang ini Ya. banyak banget Ya. warung kopi. Warung kopi. Terus Lagi tren sekarang. tren sekarang tuh. Ya. Boleh dikata tiap 2 meter itu ada warung Ya, kopi. Betul. Ya, tapi kembali ke soal rasa ya. Ya. Rasa. Terus Pak Roland sendiri kalau makanan senangnya apa di sini? Aku di sini ya goreng-gorengan juga ya. Ada Gorengan, singkong, singkong. ada pisang goreng, ya. Sukun goreng, orang Ambon bilang sukun goreng, sukun ya. goreng, itu. ya. Pas sama kopi hitam. Nyaman nah. Tapi Pak Roland ini dalam sepekan ini bisa berkunjung ke sini berapa kali? Ya, rata-rata bisa 2 hari sekali sudah di sini lagi. Ini luar biasa ini. Jadi sambil ngopi serasa tetap di kampung ya. Iya, dengan itu rasa betul. mungkin itu. Suasana kekeluargaannya. Terus kemudian kembali ke Abang, kok kelihatannya nggak pesan kopi nih? Saya jujur Pak, kalau sudah bubur Manado saya kopinya nyusul. Karena Oh. takutnya tesnya nyampur. Wah gitu. Ya, Jadi ya, menyusul. Ya, menyusul. Pokoknya nyaman. Aman. nah.
Jadi ya itu buburannya itu Jo, khas banget. Khas banget. Kalau nyunyang udah nyunyang juga khas juga tuh. Nyonyang ya. Ini banyak. Saya pernah, istri saya dia pesan nyonyang. Iya. Terus saya dapat kabar kemarin juga ada nasi campur sekarang dari Iya. di WA-nya pegawainya Pak Roni. Nasi yang campur. ownernya sini, nasi Iya, campur. nasi campur ya. Istilahnya nascam Pak. Nascam. Najam. Nascam. Harus dicoba tuh. Saya pasti harus coba. Iya, iya. Pemirsa, ini 2 pengunjung tetap di warung TBK sudah memberi testimoni. Mereka punya selera masing-masing. Ada yang suka bubur Manado, kopi hitam. Kalau sudah meminum kopi hitam, terbayang Maluku. Ya, Ambon manis. Ambon manis ya. Ya. Terima kasih Saya, Pak. Pak. Terima kasih terima Pak kasih, Roland Pak. sudah memberi testimoni. Ya. Ini mudah-mudahan pengunjung lain yang mau mencoba silahkan ke Ya. sini. Ini Rekomendasi. Rekomendasi. Nyaman. Nyaman. Nyaman.